Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang metode transportasi. Ya, di dalam teknik riset operasi kita menggunakan metode transportasi ini dalam pendistribusian barang. Ya, jadi gunanya mempelajari metode transportasi. Jadi kita bisa meminimalkan biaya pengiriman barang dari suatu gudang ke suatu tempat atau tujuan. Contoh masalah transportasi ini merupakan masalah yang sering dihadapi dalam pendistribusian barang. Misalkan ada M atau sekian buah gudang sumber yang memiliki masing-masing A1, A2 sampai AM buah barang yang sama. Barang tersebut hendak dikirim ke beberapa atau ke N buah toko atau tujuan yang masing-masing membutuhkan B1, B2 sampai Bn buah barang. Jadi ada dari gudang ini kita ingin kirimkan ke beberapa toko. Jadi beberapa gudang dikirimkan ke beberapa toko. Diasumsikan A1 tambah A2 ditambah AM itu sama dengan B1 B2 ditambah Bn. Jadi diasumsikan ini bahwa persediaan barang di gudang itu jumlahnya sama dengan kebutuhan atau permintaan dari toko tersebut. Biasanya karena letak geografis atau jarak yang berbeda-beda, maka biaya pengiriman dari suatu sumber ke suatu tujuan ini tidak sama. Misalnya CIJ adalah biaya pengiriman sebuah barang dari sumber AI ke tujuan BJ. Masalahnya adalah bagaimana menentukan pendistribusian barang dari sumber sehingga semua kebutuhan tujuan terpenuhi tapi dengan biaya yang seminimum mungkin. Jadi intinya kita ingin semua barang dari gudang itu terkirim ke toko dengan biaya seminimum mungkin. Jadi itu digunakan metode transportasi. Dimisalkan contoh sederhana, misalkan TV yang diproduksi disimpan di 3 gudang, yaitu gudang yang ada di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Yang masing-masing memiliki daya tampung sebesar, untuk gudang di Jakarta ini daya tampungnya 150, gudang yang ada di Semarang daya tampungnya 200, gudang yang ada di Surabaya daya tampungnya 100 unit televisi. TV tersebut hendak dikirim ke 3 distributor yang berada di Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Jadi televisi ini yang ada di gudang ingin dikirimkan ke distributor yang ada di Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Biaya pengiriman per unit televisi dalam puluhan ribu rupiah dari gudang ke distributor tampak pada tabel titik 51. Jadi ini ada gudang yang ada di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kemudian ini distributor yang ada di Bandung, Yogyakarta, dan di Malang. Dari gudang ingin dikirim ke distributor. Ini adalah biaya pengirimannya ini masing-masing 35 dan seterusnya. Ini dalam puluhan ribu rupiah. Jadi kalau saya misalkan pengiriman gudang yang ada di Jakarta dikirim ke distributor yang ada di Bandung, itu pengiriman untuk satu buah televisi biayanya 3 dalam puluhan ribu, berarti 30.000 rupiah untuk satu televisi. Jika gudang yang ada di Jakarta ingin dikirimkan ke distributor yang ada di Jakarta, televisi yang dikirimkannya itu 50.000 rupiah per satu unit televisi. Sedangkan jika televisi yang ingin kita kirimkan dari Jakarta ke Malang itu biayanya per unit itu 70.000 rupiah. Jadi ini biayanya berbeda-beda. Kalau dari Semarang mau dikirim TV-nya ke Bandung itu 60.000 per televisi. Dan seterusnya. Yang paling mahal di sini adalah ketika kita ingin mengirim
televisi dari gudang yang ada di Semarang kita kirim ke Malang, distributor yang ada di Malang. Itu biayanya Rp10.000 per satu unit TV. Sedangkan yang paling murah ini ya, kalau televisi itu kita kirimkan ke gudang yang ada di Surabaya, kita kirimkan ke distributor yang ada di Malang, ya hanya Rp30.000 per satu unit televisi. Kemudian di kolom yang sebelah kanan ini ada persediaan. Maksudnya di sini adalah persediaan dari gudang. Ya, misalnya 150 ini persediaan gudang yang ada di Jakarta. Ya, di Semarang itu persediaannya di gudang itu 200, sedangkan di Surabaya itu ada 100 unit televisi. Ya, jadi ini yang paling banyak persediaannya di Semarang ya, 200 unit televisi. Sedangkan ini yang dibawa kebutuhan ya. Kebutuhannya siapa? Kebutuhannya distributor. Jadi distributor yang ada di Bandung dia membutuhkan 100 unit televisi. Sedangkan di Yogyakarta dia membutuhkan 300 unit televisi, dan di Malang membutuhkan 50 unit TV. Ya, sekarang masalahnya adalah bagaimana cara kita mengirim barang dari gudang ke distributor agar semua kebutuhan dari distributor ini terpenuhi, dan persediaan yang di gudang juga yang ada di Jakarta, Semarang, dan Surabaya itu semuanya habis terkirim ya ke beberapa distributor dengan syaratnya adalah biayanya paling minimum. Ya, biayanya paling minimum. Ya, jadi mungkin ya ada banyak cara pengiriman sebetulnya ini ya. Jadi kita bisa saja mengirim dari Jakarta, dikirim semua ke Bandung misalnya. Iya. Kemudian dari Semarang lagi dikirim ke mana supaya nanti hasilnya maksimum. Ya, bisa saja kita memakai cara coba-coba, tapi cara coba-coba itu menimbulkan masalahnya atau solusi yang kita dapatkan itu dalam waktu yang lama nih. Iya. Makanya kita menggunakan metode transportasi. Oke, lanjut. Jumlah TV yang ada di ketiga gudang yaitu 150 tambah 200 ditambah 100, yaitu 450. Jadi kalau kita jumlahkan ini hasilnya ini 450 total persediaan televisi yang ada di gudang. Sedangkan jumlah permintaan 100 tambah 300 tambah 50 itu hasilnya 450. Ya, jadi jumlah permintaan harus sama dengan jumlah persediaan yang ada di gudang. Ya, distribusi pengiriman TV yang berbeda akan menghasilkan juga biaya pengiriman yang berbeda. Oke, contoh. Ya, misalnya cara pengiriman yang pertama. Di Jakarta, di gudang yang ada di Jakarta, saya mengirimkan 100 buah televisi ke Bandung, ke distributor yang ada di Bandung ya. Ya, kemudian dari gudang yang ada di Jakarta, saya kirimkan televisi ke distributor yang ada di Jogja sebanyak 50. Jadi persediaannya sudah habis yang ada di Jakarta, totalnya 150. Sekarang dari Semarang sudah tidak bisa lagi mengirim ke Bandung. Kenapa? Karena Bandung ini kebutuhannya juga sudah terpenuhi 100. Jadi Semarang hanya bisa mengirim ke Yogyakarta dan Malang. Ya, ke Yogyakarta dia kirimkan, misalnya ini pakai cara coba-coba ya. Misalnya dia kirimkan 150 televisi ke Jogja, kemudian ke Malang 50 ya. Jadi persediaannya yang sudah habis 200. Kemudian dari gudang yang ada di Surabaya dia kirimkan ke distributor yang ada di Jogja. Ini hanya bisa mengirim ke Jogja saja karena hanya Jogja yang masih ada permintaannya. Berarti ini 300. Ya, ini pas ini 300. Kalau ke Malang sudah tidak bisa. Kenapa? Karena permintaannya sudah terpenuhi. Ya, setelah itu kita bisa di tabel 52 ini kita bisa menghitung berapa biaya pengirimannya. Ya, kita bisa hitung berapa biaya pengirimannya dengan mengalihkan masing-masing dengan biaya
per item barang yang dikirim. Ya, biaya TV per item barang yang dikirim. Ya, sebagai contoh tadi di sini kita lihat biaya pengiriman barangnya itu dari Jakarta ke Bandung itu 30.000. Ya, tinggal dikali dengan 30.000 di sini ya. Misalnya di sini kita kali 30.000, misalnya nanti dikali 3 ya. Ya. Kemudian ya, selanjutnya di sini biaya pengirimannya masing-masing 5, 4, 10, di sini 10 ya. Untuk di Yogyakarta itu Jakarta ke Yogyakarta biaya pengiriman per item barangnya itu 50.000. Sekarang di sini kita bisa hitung berapa total biaya pengiriman. Ya, tinggal dikalikan antara total kuantitas barang yang dikirim dengan biaya per item barang. Jadi ini 3 kali 100, 300 ditambah 5 kali 50 itu 250, ditambah 4 kali 150 itu 600, kemudian ditambah 10 kali 100 ya itu 1000, kemudian ditambah 50 kali 10 500. Ya, tinggal dijumlahkan berapa total biaya pengirimannya. Ya. Jadi bisa kita jumlahkan ini 300 ditambah 250 itu 550, ditambah 600 ya itu 1150, 2150 ya 2650 ya. Sedangkan untuk tabel yang di bawahnya, ini cara pengirimannya berbeda. Dia kirim dari gudang yang ada di Jakarta ke distributor yang ada di Yogyakarta sebanyak 100. Ya, kemudian dari gudang yang ada di Jakarta dia kirim ke distributor yang ada di Malang sebanyak 50 buah televisi. Persediaannya sudah habis, ya. Dari Semarang dia kirim ke Yogyakarta sebanyak 200. Persediaannya juga sudah habis. Dari gudang yang ada di Surabaya dia kirim ke distributor yang ada di Bandung sebanyak 100. Kebutuhan terpenuhi semua. Ini juga persediaannya sudah habis. Ya, untuk cara pengiriman yang kedua, ya kita bisa hitung juga berapa biaya pengirimannya untuk totalnya ya. Ya. Kita lihat di sini tadi. Kita lihat dari Surabaya ke Bandung itu biaya pengirimannya Surabaya ke Bandung itu 8 ya, berarti di sini 8. Ya, untuk pengiriman dari Jakarta ke Malang, ini 7 ya 70.000. Tinggal kita hitung nanti berapa total biaya pengirimannya ya. Jadi ini 100 dikali 5 500 ditambah 2 kali 4 800 ditambah 5 kali 7 350 kali 7 350 ditambah 100 kali 8 800 ya. Jadi totalnya adalah ini 1300, berarti 1650 ditambah ya, berarti jawabannya 2450 ya. 2450. Biaya pengiriman ini yang dibawa ini lebih murah ya dibanding dengan yang di atas ya. Kalau kita bandingkan dengan yang di atas, yang di bawah ini lebih murah ya. Kalau dalam puluhan ribu tadi pengirimannya, berarti nanti ini 26.500.000 ya. Kalau ini 24.500.000, jadi berbeda pengiriman 2 juta biaya pengirimannya ya. Ini kita pakai cara coba-coba, tapi apakah ada biaya lebih murah dari ini? Yang jelas ada. Kalau kita coba terus, itu kita akan mendapatkan biaya pengiriman yang paling murah. Iya. Tapi dengan cara coba-coba itu akan lama ya. Makanya digunakan metode transportasi. Ya, jadi di sini sudah ada penjelasannya di sini. Jadi ini penjelasannya, nanti bisa dibaca. Kalau tadi biaya pengiriman yang tabel di atas itu 2650, yang di bawah itu 2450. Biaya pengiriman sesuai dengan tabel 5.2 lebih murah dibanding dengan 5.2, akan tetapi biaya pengiriman ini belum tentu merupakan biaya yang termurah. Ya, pencarian pengiriman cara paling murah dengan coba-coba akan terlalu lama
dan tidak efisien, apalagi jika tabelnya besar. Ya, dalam bab ini dibahas cara pengiriman yang paling optimal, yaitu dengan menggunakan metode transportasi. Adapun tabel yang kita gunakan dalam metode transportasi, jadi tabelnya seperti ini. Ada tujuan, kemudian ada sumber. Sumber itu misalkan gudang, ya, kita ingin mengirim barang dari gudang ke distributor, maka sumbernya adalah gudang, tujuannya adalah distributor. Akan tetapi ketika kita ingin mengirim barang dari distributor ke toko, maka distributor itu akan menjadi sumber dan toko adalah menjadi tujuan, ya. Nah, jadi seperti ini tabelnya. Kemudian untuk di sumbernya itu ada persediaannya. Nah, persediaan di gudang atau di sumber ini ada A1, A2 dan seterusnya sampai AM. Kemudian ini tujuannya misalnya toko 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ada permintaan dari toko atau kebutuhan dari toko. Kebutuhan toko 1 B1, kebutuhan toko 2 B2 dan seterusnya sampai BN. Nah, kemudian di sini ada simbol C11. Biasanya itu biasa disingkat juga CIJ, ya. Nah, biasa simbolnya CIJ. Ini C11 itu adalah biaya per item yang dikirim dari sumber 1 ke tujuan 1. Ya, misalnya tadi dari Jakarta ke Bandung misalnya. Ya, ada biaya 4. Ya, maka biayanya itu adalah 4 atau C11-nya itu adalah 4. Kalau dalam ribuan berarti 4.000 per item barang. Ya, kalau X11 ini jumlahnya atau quantity yang dikirim, jumlah barang yang dikirim. Ya, kalau C11 ini adalah biaya per item barang yang dikirim. Jadi kalau mau cari totalnya, ya, jadi tinggal dikali antara jumlah barang atau kuantitas barang di sini dikali dengan berapa biaya per item barang. Itulah jumlah total biaya transportasi untuk di tabel yang ini, iya, yang di sini. Selanjutnya C12 ini maksudnya adalah biaya pengiriman per satu item barang dari sumber 1 ke toko 2. Sedangkan X12 adalah total jumlah pengiriman barang dari sumber 1 ke tujuan 2, disimbolkan X12 dan seterusnya. Ya, begitu pula dengan ini tabel yang lainnya. Ya, saya kira penjelasannya sama, ya. Adapun algoritma penyelesaian metode transportasi, yaitu yang pertama menentukan penyelesaian visible awal. Ya, visible awal ini ada beberapa metode nanti yang bisa kita pakai. Yang pertama itu metode barat laut, ada namanya metode barat laut. Ya, kemudian ada juga metode biaya terendah. Ya. Kemudian ada juga metode Vogel, ya, metode Vogel. Ya. Setelah itu kita tentukan penyelesaian visible awal. Kita uji apakah penyelesaian sudah optimal. Jika belum optimal, tingkatkan keoptimalan penyelesaian. Setelah itu diulangi langkah 1 sampai 3 sehingga didapatkan penyelesaian optimal. Ya, jadi ini adalah algoritma penyelesaian metode transportasi. Oke, kita mulai dari penyelesaian visible awal. Untuk penyelesaian metode visible awal, ya, ini dapat digunakan metode barat laut, metode Vogel atau metode biaya terendah. Ya. Masing-masing metode memiliki keuntungan yang berbeda-beda. Jadi untuk metode barat laut ini merupakan metode yang paling mudah, akan tetapi biasanya dibutuhkan lebih banyak iterasi lagi untuk mencapai penyelesaian optimal dibanding dengan metode Vogel atau metode biaya terendah. Ya, tidak ada teori yang akan menjamin bahwa penyelesaian awal merupakan penyelesaian optimal. Ya, jadi penyelesaian visible awal itu baik
baik menggunakan metode barat laut, metode Vogel atau metode biaya terendah, itu tidak menjamin bahwa penyelesaian itu merupakan penyelesaian optimal ya. Jika tabel transportasi terdiri dari M baris dan N kolom, maka penyelesaian awal harus menghasilkan M tambah N kurang 1 buah variabel basis atau sel yang terisi. Jika penyelesaian awalnya berisi kurang dari M ditambah N kurang 1 buah variabel basis, maka harus ditambahkan variabel dummy agar proses pengecekan keoptimalan dan iterasi dapat dilakukan. Oke, kita mulai dari metode barat laut. Ya, jadi untuk metode barat laut sesuai dengan namanya, metode barat laut ini kita mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat laut. Barat laut maksudnya dari sisi kiri atas. Ya, jadi kalau ada misalnya tabel, kita mulai dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Ya, jadi arahnya seperti ini ya. Ya, dari sini ke sini ya. Nah, dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Ya, dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian dilakukan terus-menerus hingga semua sumber dihabiskan. Oke, contoh. Alat-alat rumah tangga akan dikirim dari 4 buah distributor yaitu ABCD ke 3 toko yaitu toko 1, 2, dan 3. Jumlah barang yang siap dikirim dari distributor A, B, C, dan D masing-masing adalah A itu 300, B itu 200, C itu 600, dan D itu 500 unit. Ya, kemudian kebutuhan toko. Jadi distributor ini sumber ya, sumber. Toko ini adalah tujuan. Ya. Nah, toko 1, 2, dan 3 masing-masing adalah 200 untuk toko 1, 1000 untuk toko 2, dan toko 3 300, 400 unit kebutuhannya. Ya. Biaya pengiriman ini dalam ribuan dari distributor ke toko tampak pada tabel 5.4. Ya. Yang ditanyakan ini tentukan penyelesaian visible awal dengan metode barat laut. Ya, jadi untuk biayanya, biaya pengiriman dari distributor ke toko ini adalah tabelnya ya. Jadi ini tabelnya dari distributor A ya, kalau kita kirim ke toko 1 ya, ini biayanya 5.000 karena dalam ribuan ya. Di soal dalam ribuan 5.000 dari distributor A ya, kita ingin kirim ke toko 2 ya, ini biayanya 3.000 per item barang yang dikirim. Ya, dari distributor A kita kirim ke toko 3, ini biayanya 6.000. Yang paling mahal di sini adalah 9.000 yaitu dari pengiriman distributor B ke toko 2, itu 9.000 per item barang. Ya, mungkin karena jaraknya ya, jarak atau medan yang ditempuh. Ya, makanya biaya pengiriman barang dari distributor tertentu ke toko tertentu itu berbeda juga ya. Ya, yang paling murah ini adalah dari distributor D ketika kita kirim ke toko 2. Itu hanya 1.000 per item barang. Itu biaya pengirimannya. Oke. Nah, ketika kita sudah mengetahui biaya pengiriman tiap item barang dari distributor ke toko, kita buatkanlah tabelnya. Ya, jadi tabelnya seperti ini. Jumlah seluruh barang yang tersedia di distributor ini 1.600 unit. Ya, jumlah permintaan pun demikian 1.600 unit. Jadi harus sama antara jumlah barang ya yang ada di gudang atau di sumber dengan jumlah barang yang dibutuhkan oleh tujuan. Ya, misalnya jumlah barang yang dibutuhkan oleh toko itu harus sama dengan jumlah barang yang dikirim oleh distributor atau gudang. Ya, karena keduanya sama, ya maka dapat dimulai proses iterasinya. Ya, jadi biaya pengiriman per unit barang tampak pada ujung kiri atas pada setiap sel. Di sisi kanan tampak persediaan barang dari tiap distributor, sedangkan sisi bawah tabel adalah jumlah permintaan tiap toko.
Jadi ini distributor ini sebagai sumber, sedangkan toko ini adalah sebagai tujuan. Distributor ada 4, A, B, C, D. Tujuan toko ada 3, toko 1, toko 2, toko 3. Persediaan barang di distributor A itu 300, untuk di B itu 200, distributor C 600, distributor D 500. Kebutuhan toko 1 itu 200, permintaan toko 2 1000, permintaan atau kebutuhan toko 3 itu 400 ya. Kemudian ini di sisi kiri atas ini 5 itu adalah biaya pengiriman barang dari toko A ke distributor A ke toko 1 sebanyak 5.000 per satu item barang yang dikirim. Dari distributor A ke toko 2 biaya pengirimannya 3, dari distributor A ke toko 3 biaya pengirimannya 6. Biaya pengiriman dari distributor B ke toko 1 itu 2, dan seterusnya. Yang mau kita cari adalah nilai X-nya deh. Ya, ini nilai X-nya kita mau cari, atau kuantitasnya. Kuantitas atau jumlah barang yang dikirim ke masing-masing distributor ke masing-masing toko, supaya kita bisa memperoleh solusi optimum. Ya, untuk yang pertama, karena kita mempelajari metode visible awal, metode barat laut, maka kita menggunakan metode barat laut. Jadi cara pengiriman barang untuk metode barat laut adalah sebagai berikut ya. Jadi di sini ada penjelasannya ya. Jadi saya coba jelaskan dengan singkat ya. Jadi misalnya ini tadi adalah tabelnya. Iya. Kita mulai mengisi dari kiri atas ya. Jadi untuk metode barat laut, karena kita menggunakan metode barat laut, kita mulai dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi seperti ini metode barat laut. Jadi kita misalkan ini tadi A, distributor A kita ingin kirimkan ke toko 1, itu yang pertama ya, karena kita mulai dari sini ya. Jadi arahnya itu dari sini ke kanan bawah ya. Jadi seperti itu cara pengisiannya ya. Jadi kita mulai mengisi dari sisi barat laut atau kiri atas, kita isi dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Jadi dari distributor A ini persediaannya 300, sementara toko 1 permintaannya 200. Jadi kita bisa mengirim maksimum permintaan dari toko 1 yaitu 200. Seandainya permintaannya 300, kita bisa mengisi di sini 300 ya. Ya, oke. Setelah itu dari distributor A kita kirim lagi ke toko 2 ya. Distributor A masih bisa mengirim ke toko 2. Kenapa? Karena persediaan A itu masih ada 100, karena tadi baru mengirim 200. Jadi di sini bisa mengirim 100. Oke. Selanjutnya toko A sudah tidak bisa lagi mengirim ke toko 3 ya. Kenapa? Karena persediaannya A ini sudah habis, karena sudah dikirim 200 ke toko 1 dan 100 ke toko 2 ya. Jadi sudah 300, persediaannya sudah habis. Selanjutnya distributor B lagi ya. B sudah tidak bisa lagi mengirim ke toko 2 ya. Kenapa? Karena toko 1, karena toko 1 ini permintaannya sudah terpenuhi ya ke bawah ini ya. Jadi ini sudah tidak bisa diisi, ini sudah tidak bisa, ini dan ini, karena permintaannya toko 1 sudah terpenuhi. Ini juga sudah tidak bisa. Sekarang B, apakah masih bisa mengirim ke toko 2? Bisa, karena permintaannya 1000 baru 100 yang terpenuhi. Maka kita isi di sini dengan kuantitas sebanyak-banyaknya yaitu 200 ya, sebanyak persediaan oleh distributor B. Berarti distributor B persediaannya sudah habis, sudah tidak bisa mengirim lagi ke toko 3. Selanjutnya distributor C, dia mengirim ke toko 2 masih bisa, karena ini 1000 permintaannya. Jadi bisa memaksimalkan ini pengirimannya itu 600, karena kalau kita jumlah ini kan baru 900 ya.
ya berarti persediaannya sudah habis. Iya. Selanjutnya distributor D masih bisa mengirim ke toko 2 yaitu sebanyak 100 ya. Karena supaya jumlahnya 1000 di sini ya. Karena sudah 900 berarti sisa 100 yang bisa dia kirim distributor D ke toko 2. Nah, kemudian D masih bisa mengirim ke toko 3 sebanyak 400. Nah, supaya persediaannya habis 500, ini juga permintaannya terpenuhi 400. Ya, jadi kalau kita hitung ini horizontal ini sudah benar ya. 200, 100, 300, ini 200, 600, 100 tambah 400, 500. Begitu pula dengan ini. Yang tabel yang vertikal 200, di sini jumlahnya 1000 ke bawah ini ya. Kemudian 400. Ya, sekarang tinggal kita menghitung biaya transportasi ya dari metode barat laut. Jadi biaya totalnya tinggal kita kalikan ini 5 kali 200. Ya, 5 kali 200 itu 1000 ditambah kemudian yang 3 dikali 100 yaitu 300 ditambah, karena ini biaya per item dikali dengan kuantitinya, 9 dikali 200 yaitu 1800 ya, ditambah 600 dikali 600 unit dikali 7 per unitnya berarti 7 kali 6 42 ya, 4200 ditambah 1 dikali 100 ditambah 4 dikali 400 itu 1600 ya. Jadi total biaya pengirimannya ini sudah ada di sini 9000 ya. 9000 total biaya pengirimannya itu adalah 9000. Kalau dalam ribuan berarti 9 juta ya. Karena tadi biaya pengirimannya ini per item itu dalam ribuan. Berarti inilah biaya total pengiriman barang dengan menggunakan metode barat laut. Ya, jadi seperti itu caranya dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Metode selanjutnya adalah metode biaya terendah. Ya. Jadi setelah metode barat laut, metode biaya terendah, prinsip dasar penyelesaian visible awal dengan metode biaya terendah tidak jauh berbeda dengan metode barat laut. Hanya saja pengisian tidak dilakukan dari sisi barat laut, tapi dari sel yang biaya pengirimannya terendah. Ya, jadi kita mulai dari sel yang biaya pengirimannya terendah. Pada sel itu kita isi dengan barang sebanyak mungkin. Jika ada beberapa sel yang biaya terendahnya sama, maka dipilih sembarang. Metode biaya terendah sering juga disebut metode greedy karena sifatnya yang selalu memulai penyelesaian dari biaya terkecil tanpa memperhitungkan efeknya terhadap keseluruhan proses. Meskipun selalu dimulai dari sel yang biayanya terkecil, namun metode biaya terendah belum tentu menghasilkan penyelesaian optimal. Ya, jadi metode biaya terendah dan metode barat laut ini belum tentu menghasilkan penyelesaian yang optimal. Secara logika, hasil yang didapat dari metode biaya terendah akan lebih baik dibandingkan dengan metode barat laut. Karena pengisian dengan metode barat laut tidak mempertimbangkan biaya pengiriman sel yang bersangkutan. Akibatnya total biaya pengiriman akan cenderung lebih tidak optimal. Oke, contoh penyelesaian dengan menggunakan metode biaya terendah. Ya, jadi ini soalnya sama dengan yang metode barat laut. Kita gunakan soal yang sama. Coba kita hitung berapakah total biaya pengirimannya jika menggunakan metode biaya terendah. Nah, jadi ini ada distributor, ada 4 A, B, C, D ingin mengirim barang ke 3 toko yaitu toko 1, 2, 3. Persediaan distributor A yaitu 300 barang, B 200, C 600, D 500, sedangkan kebutuhan toko 1 itu 200, kebutuhan toko 2 1000 barang, dan toko 3 400 barang. Biaya pengiriman dari distributor ke toko tampak pada ini ya, kotak kecil masing-masing. Jadi distributor A jika ingin mengirim ke toko 1 biaya pengirimannya 5, ini dalam ribuan berarti 5000. Dari toko A, dari distributor A ke toko 3 3000 dan seterusnya. Ya, yang paling murah ini adalah dari distributor D mengirim ke toko 2 yaitu hanya 1000 rupiah.
per unit barang yang dikirim ke toko 2. Yang paling mahal ini adalah dari distributor B ke toko 2, yaitu Rp9.000 per item barang. Sekarang karena kita menggunakan metode biaya terendah, maka kita mulai mengisi dari biaya yang paling rendahnya terlebih dahulu. Ini kan 536, yang paling rendah kan ini 1 ya, 1000. Jadi kita mulai mengisi di sini. Diisi dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak persediaan dan sebanyak permintaan. Ya, tergantung yang mana di situ yang kita maksimalkan. Jadi ini persediaan. Jadi kita mulai mengirim ke biaya yang terendah yang 1 dari distributor D ke toko 2. Sebanyak 500. Ya, kenapa 500? Karena persediaannya hanya 500. Permintaan memang 1000, tapi persediaannya 500, berarti kita isi di sini 500. Ya, berarti nanti ini D sudah tidak bisa lagi mengirim ke toko 1 dan toko 3. Selanjutnya, setelah biaya pengiriman ini 1 atau 1000, kita cari yang 2 ya. 2. Ini 2000 dari distributor B ke toko 1. Kita kirim berapa? Ini maksimalnya 200. Permintaan juga kebetulan sama 200 ya. Berarti di sini 200. Jadi B sudah tidak bisa lagi mengirim ke toko 2 dan toko 3. Ya, selanjutnya 3 ini ya, 3. Biaya pengiriman 3 dari distributor A ke toko 2 kita isi sebanyak, karena di sini 300 di bawah 1000 berarti masih sisa 500, bisa mengirim 300. Ya, berarti persediaan distributor A sudah habis karena sudah digunakan 300. Setelah itu kita ke biaya 4 ya, sudah tidak bisa ya. Ke 4, ke 5 juga sudah tidak bisa. Ke biaya 6 tidak bisa. 7 ya, dari distributor C ke toko 2. Ya, ini kita masih bisa mengirim karena persediaannya 600, kita mengirim 200. Ya, ini supaya jumlahnya ke bawah 1000. Iya. Ya, yang terakhir ini kita mengirim dari distributor C ke toko 3, biaya 8 ya. Kita mengirim 400 ya, persediaannya berarti sudah habis karena 200 tambah 400 itu 600. Ya, ini juga ke bawah, ini permintaannya sudah terpenuhi. Ya, jadi inilah biaya pengiriman dengan menggunakan metode biaya terendah. Ya, coba kita bandingkan berapa total biayanya dibanding dengan metode barat laut. Ya, coba kita mulai hitung dari atas ya. 3 kali 300. Kalau kita mau menghitung biaya totalnya, biaya pengiriman 3 kali 300 itu 900. Ya, kemudian ditambah 2 kali 200 itu 400, ditambah 7 dikali 200 itu 1400, kemudian 8 kali 4 32, ditambah 1 kali 500 500. Ya, kenapa kita kalikan dengan ini? Karena ini biayanya ya, biaya per item barang. Misalnya ini 2, biaya per item barang 200, ini adalah jumlah total barangnya. Jadi kalau mau menghitung di kotak ini berapa biaya pengirimannya, berarti sisa 200 dikali 2 ya, berarti 400 dan seterusnya. Ini kalau kita totalkan hasilnya adalah 6.400 ya. Kalau dalam ribuan berarti 6.400.000 ya. Artinya ini lebih rendah dibanding dengan metode barat laut. Metode barat laut itu 9.000 ya. Kalau dalam ribuan berarti 9 juta ya. Ya, ini hanya 6.400 atau 6.400.000 kalau kita masukkan ini dalam ribuan ya. Berarti di sini biayanya 6.400.000, sedangkan untuk metode barat laut adalah 9 juta ya. Berarti ada perbedaan yang cukup besar ya. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat ternyata metode biaya terendah itu lebih murah biaya pengirimannya dibanding dengan metode barat laut. Ya, tapi pertanyaannya, apakah metode biaya terendah ini sudah optimal atau inilah biaya yang paling minimum? Ya, jawabannya belum tentu, karena masih ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu dengan pengecekan optimalitas. Ya, kita ingin mengecek optimalitasnya.
Selanjutnya pengecekan optimalitas. Ya, jadi setelah kita menggunakan metode visible awal, baik itu metode barat laut atau metode biaya terendah, hasil biaya pengirimannya itu belum tentu optimal. Ya, jadi caranya untuk menentukan apakah dia optimal atau tidak, kita cek optimalitasnya. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama, pada penyelesaian visible awal, ya tambahkan kolom UI, ya I123 sampai M, dan baris VJ di mana J adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua, isi salah satu baris UI atau kolom VJ dengan 0. Biasanya baris atau kolom yang dipilih adalah baris yang memuat variabel basis paling banyak. Kemudian langkah yang ketiga, isi baris UI dan kolom VJ lainnya dengan aturan untuk setiap sel basis berlaku persamaan UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Kemudian langkah yang keempat, isi sel-sel sisanya atau bukan basis dengan kuantitas CIJ dikurang UI dikurang VJ. Jika ada sel dengan nilai CIJ dikurang UI dikurang VJ lebih kecil dari 0, maka berarti tabel tersebut belum optimal. Ya, jadi dari langkah-langkahnya kita coba implementasikan ke dalam soal ya. Misalnya tabel ini sudah kita gunakan beberapa metode untuk mencari metode visible awalnya. Ya, jadi langkah untuk metode visible awal sudah selesai. Sekarang kita cek optimalitasnya. Ya, jadi anggap ini tidak ada 3, 7 dan 8 ya. Jadi langkah yang pertama tadi kita membuat kolom UI dan baris VJ. Kemudian kita isi baris yang paling banyak variabel basisnya. Ini yang dinamakan variabel basis ya. Ini 200, 200, 200. Ini semua basis ini. Ini 300. Ya, ini semua basis, variabel basis. Variabel basis yang paling banyak, lihat baris kah dengan atau kolom. Ya, kita lihat yang paling banyak di sini adalah untuk baris C. Ya, itu ada 3 di sini. Ya, kalau kolom di toko 2 juga banyak ya, tapi di sini ada yang kosong nih. Jadi pilih variabel basis yang paling banyak. Kalau misalnya sama banyak, misalnya ini kan sama-sama 3 ya. Pilih yang barisnya penuh atau kotaknya penuh ya. Jadi di sini yang penuh, 200, sementara di sini ada yang kosong. Ya, berarti di sini kita isi 0 ya. Itu dari langkah yang kedua, isi salah satu baris UI atau kolom VJ dengan 0, yaitu memuat variabel basis paling banyak. Ya, karena ini memuat variabel basis paling banyak. Ya, baris ketiga berarti di sini kita berikan angka 0. Oke. Setelah itu poin yang kedua, isi salah satu baris UI atau kolom VJ dengan 0. Biasanya baris atau kolom yang dipilih adalah baris atau kolom yang memuat variabel basis paling banyak. Kemudian yang ketiga, isi baris UI dan kolom VJ lainnya dengan aturan untuk setiap sel basis berlaku persamaan UI tambah VJ sama dengan CIJ. Ya, jadi untuk langkah yang ketiga ini kita isi kembali baris VJ dan UI ya dengan cara perumusan tadi, yaitu CIJ UI ditambah VJ itu sama dengan CIJ. Ya, CIJ itu adalah ini angka yang ada di dalam ini, 5, 3, 6, 2, 9 dan seterusnya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, UI itu adalah U yang ada di sini. Jadi kalau di sini U1, U2, U3, U4 ya.
Nah, sementara di sini V1, V2, V3. Ya, jadi kita cari dulu, ini sudah didapatkan U3-nya ya, karena variabel basis paling banyak sesuai dengan poin yang kedua itu adalah baris yang ketiga, berarti U3-nya 0. Nah, setelah kita dapat U3, kita langsung mencari V1, V2, V3. Ya, jadi caranya kita menggunakan rumus ini. Ya, jadi kalau kita mau mencari V1, V2, V3, kita bisa cari rumus VJ. Kalau VJ dicari berarti tinggal ini UI-nya pindah ke seberangnya, jadi minus ya, jadi CIJ dikurang UI. Iya. Begitu pula ketika mencari UI berarti CIJ dikurang VJ. Nah, karena kita mau cari VJ-nya terlebih dahulu, kalau mau cari V1, perhatikan ini basisnya di mana dia. Basisnya di sini ya, berarti kita ambil 3. Ya, 3 ini sebagai CIJ-nya. Berarti 3 dikurang ya, UI-nya ini kita ambil yang U3 ya. U3-nya kan 0, berarti 3 dikurang 0. Berarti di sini 3. Ya, kemudian ini 7 dikurang 0. Ya, berarti 7. Untuk V2-nya, untuk V3-nya 8 dikurang 0, berarti 8. Oke. Setelah kita mencari nilai V1, V2, V3 atau VJ, kita bisa mencari nilai UI. Ya, dengan cara rumus UI sama dengan CIJ dikurang VJ. Ya. Dan CIJ yang kita ambil di sini adalah yang ada variabel basisnya. Contoh, misalnya ini U1. Ya, U1-nya ini yang ada variabel basisnya ini yang 300 ini. Nah, berarti di 3. 3 ini adalah CIJ. CIJ dikurang VJ. Ya, VJ-nya ini adalah sesuaikan dengan ini basisnya di mana dia berada ya. Nah, berarti dia berada di 7 sini. Iya. Berarti 7, 3 dikurang 7 berarti minus 4. Berarti di sini minus 4. Ya, ini dari 3 dikurang 7. Kemudian untuk U2, kita menggunakan CIJ kurang VJ juga. Ya. U2-nya variabel basisnya berada di sini. 200 berarti 4 ya. 4 dikurang 8. Ya. 4 dikurang 8 itu minus 4. Ya, kemudian U3 sudah ada 0, U4 variabel basisnya ini 5. Kemudian CJ-nya ada 1. Berarti 1 dikurang dengan sesuaikan dengan kolomnya 1 kurang 7 ya. Ya, berarti 1 dikurang 7 itu minus 6. Ya, itu untuk mencari nilai kolom UI dan VJ. Jadi U1-nya sudah ada minus 4, U2-nya minus 4, U3-nya 0, U4-nya minus 6, V1-nya 3, V2-nya 7, V3-nya 8.